Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin, puji Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya memposisikan diri saudara dan saya dalam dunia yang semakin lama semakin gelap, menjelang kedatangan Tuhan di hari yang ketiga. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana menempatkan saudara pada posisi menerima ketersediaan. Pastikan matamu selalu tertuju kepada Yesus. Kita sudah sama-sama belajar dari kehidupan bangsa Israel ketika mereka berkemah di padang gurun. Tuhan sudah mengatur cara mereka berkemah. Semuanya melihat kepada Yesus. Melihat kepada Yesus dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Karena kemah suci berbicara tentang Yesus setiap detilnya dan pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Apa yang terjadi ketika saudara dan saya senantiasa melihat Yesus dan melihat pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Alkitab berkata, terangmu akan semakin bersinar seperti fajar. Amin. Ketika saudara datang melihat Yesus, ingat baik-baik, firman Tuhan juga berkata bahwa dari dalam gelap terbit terang. Siapa yang berfirman? Tuhan yang berfirman. Dari dalam gelap terbit terang. Dia juga yang akan membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Supaya kamu beroleh terang. Bagaimana caranya? Dari pengetahuan akan kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Waktu kamu melihat Yesus, dia membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Kamu memperoleh terang. Terangmu semakin bersinar seperti fajar. Apalagi yang terjadi ketika kamu melihat Yesus? Lukamu segera pulih. Kalau kamu sakit, penyakitmu segera pulih. Segera disembuhkan. Ada kesembuhan yang tersedia dalam rumah Tuhan. Apalagi yang terjadi waktu kamu melihat Yesus. Yesus selalu memancarkan kemuliaannya. Waktu kamu melihat Yesus, saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakang saudara. Amin. Dan kita juga sudah belajar minggu berikutnya betapa pentingnya saudara tertanam di dalam gereja lokal. Puji Tuhan, saudara sudah ada dalam gereja lokal yang namanya Bethesda Church. Amin. Ada banyak gereja lokal yang bagus, tapi puji Tuhan, saudara ada di salah satu yang baik. Amin. Yang selalu membuat saudara melihat kepada Yesus. Apa yang terjadi? Saudara yang tertanam di bait Tuhan dalam gereja lokal, kamu akan bertunas seperti pohon korma di luar bait Tuhan. Kamu yang tertanam dalam gereja lokal, kamu akan diberkati di luar gereja. Kamu berbuah seperti pohon korma, menghasilkan buah banyak. Kamu tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sehat, kuat, pohon aras tahan hama. Hama yang menempel di pohon aras, hamanya mati, bukan pohon arasnya mati. Yesus menjamah orang kusta, bukan Yesus yang terkena kusta, tapi kustanya menjadi tahir. Amin. Kamu tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kamu berbuah, kamu sehat, sampai masa tua pun tidak pernah mengalami degradasi. Kamu tetap menghasilkan buah. Kamu tetap prosper, kamu tetap diberkati, dan kamu tetap hijau. Apa artinya? Kamu tetap sehat. Amin. Tertanam di dalam gereja lokal. Dan kita sudah melihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Paulus bersama dengan jemaat Tuhan pada hari pertama minggu itu. Hari Minggu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul. Mereka menempatkan diri mereka dalam firman kasih karunia. Kenapa? Karena hanya firman kasih karunia yang membuat saudara matanya selalu tertuju kepada Yesus. Amin. Dan apa yang mereka lakukan? Selain mereka mendengar khotbah Paulus tentang firman kasih karunia, mereka memecah-mecahkan roti. Mereka makan dan mereka lakukan sampai fajar menyingsing. Fajar menyingsing berbicara tentang apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Tempatkan dirimu selalu memberitakan kematian Tuhan. Waktu saudara menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia dan selalu memberitakan kematian Tuhan, sesungguhnya saudara sedang memposisikan dirimu pada posisi ketersediaan. Ada supply. Ingat baik-baik, saudara datang ke tempat ini, berkumpul. Saudara datang kepada Tuhan yang terus-menerus memberi. Selalu ada supply. Ini konsep gereja. Aku pokok, kamu ranting. Apa artinya? Apapun yang ranting butuhkan untuk berbuah.
Jangan coba cari-cari sendiri. Datang dan biarkan pokok mensuplai apa yang kamu butuhkan. Tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, karena firman kasih karunia bukan hanya berkuasa membangun kamu, tapi firman kasih karunia berkuasa menganugerahkan kepada kamu. Menganugerahkan. Apa artinya? Diberikan secara cuma-cuma. Bagian yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang dikuduskan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikuduskan karena pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Dia pokok dari Kalvarilah. Apapun yang kamu butuhkan, semuanya disuplai. Amin. Dan perjamuan kudus, ingat baik-baik. Perjamuan kudus adalah bahasa kasih Tuhan. Terus beritakan kematian Tuhan. Terus terima kasih daripada Tuhan. Terima. Supaya apa? Supaya kamu bisa saling mengasihi. Ini perintah yang baru buat gereja. Terus menerima kasih dari Tuhan. Menerima kasih dari Tuhan. Dan ingat baik-baik. Waktu kamu memberitakan kematian Tuhan. Sesungguhnya. Ingat apa yang Yesus katakan. Cawan ini adalah perjanjian yang baru oleh darahku. Yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ingat perjanjian saudara dan saya dengan Allah. Sebab aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Betul? Tidak mengingat kesalahan mereka. Dan aku mengampuni semua dosa mereka. Waktu kamu mendeklarasikan semua dosaku sudah diampuni. Sesungguhnya saudara mengaktifkan perjanjianmu yang baru dengan Allah. Aku adalah Allahmu, engkau adalah umatku. Apa artinya? Kamu sakit, aku sembuhkan kamu. Kamu kekurangan, aku supply kamu. Semua kehidupan tentang gereja adalah tentang supply. Dia pokok, kamu carangnya. Apa artinya? Supply. Jadi selalu datang, lihat Yesus. Amin. Apa yang kamu butuhkan akan di-supply. Sudah siap diberkati hari ini? Kita akan masuk dalam bagian yang ketiga. Bagaimana cara memposisikan dirimu untuk menerima ketersediaan. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Untuk menjadi korban anak domba Paskah. Untuk menghapus dosamu. Terlebih dahulu Yesus diperiksa. Dia diperiksa. Betul-betul. Alkitab menceritakan. Yesus masuk ke dalam bait Allah. Untuk mengajar. Kemudian datanglah tua-tua. Bangsa Yahudi, imam-imam kepala, mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Dengan kuasa manakah kamu melakukan hal-hal ini? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus menjawab mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Jika kamu dapat menjawabnya, aku akan memberitahukan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yesus bertanya kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka berdiskusi, mereka memperbincangkan di antara mereka. Dari mana? Dari surga apa dari manusia? Dari surga. Jangan katakan dari surga. Kalau kita katakan dari surga, nanti dia akan tanya kepada kita. Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes? Ingat, Yohanes pernah memberikan kesaksian tentang Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau kita bilang dari surga, termasuk kenapa kita tidak percaya sama apa yang Yohanes berikan kesaksian tentang Yesus? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi jangan katakan dari surga. Bilang aja dari manusia. Tapi semua orang banyak menganggap Yohanes ini nabi. Kita takut sama orang banyak. Jadi bagaimana? Bilang aja nggak tahu. Paling gampang, bilang aja nggak tahu. Dan mereka berkata, kami tidak tahu. Oke, kalau jika demikian, maka aku juga tidak akan memberi tahu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Mereka datang ke bait Allah. Setiap kali Yesus ngajar, dan mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Mereka ingin memeriksa Yesus. Mereka ingin mencari-cari kesalahan sama Yesus. Dan ini yang terjadi dalam perjanjian lama. Sebelum mereka menyembelih anak domba Paskah, mereka mengurung anak domba Paskahnya. Kalau saudara lihat Keluaran pasal 12, Allah memerintahkan kepada Musa untuk kasih tahu sama bangsa Israel untuk mengambil domba Paskah pada tanggal 10 bulan itu. Betul, anak dombamu harus jantan, tidak bercacat, tidak bercelah, berumur setahun. Ambil pada tanggal 10, kemudian kamu harus mengurungnya sampai tanggal 14. Untuk apa dikurung? Diperiksa. Apakah anak dombanya ada cacat, ada celah, ada kurap, ada kudis, ada virus, ada jamur? Karena tanggal 14 dombanya akan disembelih sebagai anak domba Paskah.
Dan anak domba yang dipersembahkan tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah. 5 hari dikurung, diperiksa setiap hari. Ada cacat nggak? Ada celah nggak? 10, 11, 12, 13, 14 disembelih. 5 hari diperiksa. Ini yang terjadi sama Yesus. Hari ini hari Minggu, betul? Besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yesus dipersembahkan di atas kayu salib. Anak dombanya dipotong, diperiksa. Yesus diperiksa selama 5 hari oleh tua-tua dan imam-imam kepala di dalam bait Allah. Dan pada akhirnya Yesus bertanya kepada mereka, menurut pendapatmu, siapakah Mesias? Siapakah Mesias? Dan mereka menjawab, anak Daud. Jika demikian, bagaimana mungkin Daud menyebut dia tuannya? Pada waktu Daud berkata, Allah telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalau Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Mereka bingung, semakin bingung. Jadi setiap kali mereka memeriksa Yesus mengajukan pertanyaan, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus. Dan sejak saat itu, karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan sejak saat itu, mereka tidak lagi berani bertanya kepada Yesus. Mereka sudah memeriksa Yesus selama 5 hari dalam bait Allah, tapi mereka tidak pernah menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Yesus adalah anak domba, penghapus dosa saudara, dosa saya, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Dia qualified untuk menghapus semua dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Keluaran pasal 12, ayat 1 sampai dengan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kita tahu bahwa sudah 9 tulah ditimpakan kepada bangsa Mesir. 9 tulah. Apa tulah ke-9? Gelap gulita. Betul? Gelap gulita. Gelap yang meliputi bangsa Mesir itu gelapnya begitu gelap. Alkitab mengatakan gelap gulita. Saya percaya ini gelap yang supranatural. Sehingga orang tidak bisa melihat sesamanya. Saudara bisa bayangin, saudara di sekeliling ada sesama tapi saudara nggak bisa lihat. Begitu pekat dan orang tidak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Saudara bisa bayangkan, selama 3 hari orang nggak bisa melihat sesamanya dan nggak bisa bangun dari tempatnya. Artinya apa? Ketika kegelapan meliputi tanah Mesir, semua orang Mesir seperti kehilangan arah. Mereka nggak tahu lagi arahnya kemana. Begitu gelap, begitu pekat. Tapi Alkitab berkata, pada setiap orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ini merupakan gambaran tentang kehidupan saudara, kehidupan saya di dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Kalau saudara perhatikan baik-baik sekarang, orang-orang dunia ini sudah kehilangan arah. Mereka kehilangan arah. Mereka kehilangan akal sehat. Bahkan dalam hal yang paling mendasar sekalipun. Putih jadi hitam, hitam jadi putih, gelap jadi terang, salah jadi benar, benar jadi salah. Nilai-nilai yang berlaku, sistem yang berlaku, cara berpikir orang dunia sudah kehilangan akal sehat. Mereka berpikir sekarang mereka lebih modern. Terkadang mereka berkata sama kita, lu kuno lu, harusnya begini. Dan kebanyakan orang Kristen mau mengikuti apa yang orang dunia katakan. No, jangan lihat mereka dan jangan pernah ikuti mereka. Mereka boleh berkata, saya lebih modern. Tapi sesungguhnya mereka lagi kehilangan arah. Dan mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Betapa pentingnya kamu selalu melihat Yesus. Amin. Kamu butuh terang yang supranatural untuk mengusir kegelapan yang supranatural. Bagaimana caranya? Kita sudah sama-sama belajar. Selalu datang ke gereja, lihat Yesus. Amin. Karena Allah yang berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Supaya kamu punya terang, beroleh terang. Dari mana? Dari pengetahuan akan kemuliaan Allah yang kamu lihat pada wajah Yesus. Jadi, di mana kita bisa melihat Yesus? Dalam firman kasih karunia. Atau kamu lihat firman kasih karunia. Apa yang terjadi? Tuhan akan membuat terangmu bercahaya. Amin. Ketika terang bercahaya, seperti yang kita sudah pelajari kemarin ketika jemaat mula-mula berkumpul bersama Paulus di ruangan atas. Ruangan atas berbicara tentang gereja. Ketika mereka berkumpul bersama-sama,
ada begitu banyak lampu di sana. Artinya apa? Ketika orang percaya berkumpul dalam gereja, terangmu bersinar. Gak ada yang bilang amin. Terangmu bersinar. Amin. Ketika terangmu bersinar, kegelapan tidak bisa menguasai saudara. Justru terangmu akan mengusir semua bentuk kegelapan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya. Kemudian Tuhan mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Bukan hanya terangmu bersinar, tapi Tuhan mengatakan sesuatu yang lebih dalam lagi ketika kegelapan meliputi bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Satu tulah lagi. Tulah yang keberapa? Ke-10. Jadi mereka tetap ada dalam tulah yang ke-9, kegelapan. Dan Tuhan berkata ketika kegelapan meliputi tanah Mesir, Tuhan berkata, aku akan datangkan satu tulah lagi. Dan di sini, ia akan benar-benar membiarkan engkau pergi. Dia akan mengusir kamu. Katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Ayat yang ketiga. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang tanah Mesir di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Di dalam dunia yang semakin lama semakin gelap ini, bukan hanya terang Tuhan bersinar atasmu, tapi saya punya kabar baik. Akan terjadi transfer kekayaan. Kesempatan terakhir. Yang nggak bilang amin, buat saya bagianmu. Dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, bukan hanya terang Tuhan terbit atasmu, tapi akan ada transfer kekayaan. Ada kekayaan yang beralih kepada anak-anaknya. Amin. Sudah siap menerima transfer kekayaan? Nggak usah khawatir, caranya legal. Caranya legal. Apa yang terjadi pada saat itu? Perhatikan baik-baik. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang-orang Mesir emas, perak serta kain-kain. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Amin. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Mungkin saudara berpikir merampasi, kok caranya nggak enak ya Pak ya? Kok caranya seperti nggak baik? No, saya mau saudara mengerti. Mereka layak mendapatkan itu semua. Layak. Kenapa? Karena selama ini mereka bekerja kepada bangsa Mesir diperbudak. Kerja rodi selama 400 tahun lebih tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka layak mendapatkan itu semua. Selama 430 tahun, mereka nggak pernah dibayar. Tapi dalam satu malam, mereka keluar, mereka mendapatkan apa yang menjadi hak mereka selama ini. Amin. Ingat baik-baik, kapan terjadi transfer kekayaan? Waktu kegelapan meliputi tanah Mesir. Betul? Kapan terjadi? Waktu terang Tuhan terbit atas mereka. Apa yang terjadi? Transfer kekayaan. Ini yang akan terjadi sama saudara sama saya di akhir zaman ini. Apa yang terjadi sama mereka ditulis sebagai contoh. Tupos. Pola buat kita yang hidup pada zaman akhir telah tiba. Kita hidup di zaman akhir, hari yang ketiga sebelum kedatangan Tuhan. Dunia semakin gelap. Tapi waktu terang Tuhan terbit atasmu. Bagaimana cara terang Tuhan terbit atasmu? Kita sudah sama-sama belajar. Selalu lihat Yesus. Amin. Akan terjadi transfer kekayaan. Siap-siap terima transfer kekayaan. Oke, bilang sama kiri kanan, siap-siap terima transfer kekayaan. Ingat, nggak usah khawatir, caranya legal. Jadi transfer kekayaan di sini dari Tuhan sifatnya legal, bukan ilegal. Enggak. Tuhan selalu menggunakan cara-cara yang legal. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Kembali ke Keluaran pasal 12 ayat yang pertama.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu dan akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Artinya apa? Tuhan ganti tahun baru mereka. Tuhan ganti tahun baru mereka. Dan sekarang mereka punya dua kalender. Itu sebabnya mereka sekarang punya dua kalender. Kalender Yahudi dan kalender internasional. Sama seperti orang Cina. Punya dua kalender. Kalender Cina, kalender internasional. Kenapa Tuhan ganti tahun baru mereka? Kenapa Tuhan berkata bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu dan akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap bulan? Kenapa? Karena Tuhan mau menghapus memori buruk yang mereka miliki selama mereka bekerja 400 tahun lebih di Mesir tanpa dibayar. Tuhan hapus memori mereka. Ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini. Pada tanggal berapa? Tanggal 10. Ini belum Paskah. Ini persiapan Paskah. Karena mereka mengambil dombanya tanggal 10, mereka harus kurung dombanya sampai tanggal berapa tadi? 14, 5 hari. Tanggal 14 baru disembelih, baru Paskah. Selama mereka kurung 5 hari, mereka harus periksa. Apakah ada cacat, apakah ada celah. Terus ditungguin, dilihat, diperhatikan sampai tanggal 14 waktunya disembelih, apakah ada cacat, ada celah. Kalau tidak bercacat, tidak bercelah, sembelih. Oke? Pada tanggal 10 bulan ini persiapan Paskah. Paskahnya baru tanggal 14. Diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tuhan mau seluruh isi keluargamu diselamatkan. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan menyelamatkan seluruh isi keluargamu. Amin. Jadi, hal yang terbaik yang saudara bisa berikan kepada keluargamu adalah waktu kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus akan menyelamatkan seluruh isi keluargamu. Amin. Ayat yang keempat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya, jika anggota keluargamu terlalu sedikit jumlahnya untuk satu ekor domba, apa yang harus kamu lakukan? Maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Alkitab tidak pernah mengatakan dombanya terlalu kecil untuk jumlah anggota keluarganya. Tidak pernah. Dombanya pasti selalu lebih besar dari jumlah jiwa dalam rumah tangga. Bahkan kalau dombanya terlalu besar, kamu dalam rumah harus panggil tetanggamu. Jadi tidak pernah dikatakan Yesus terlalu kecil. Yesus selalu lebih besar dari apa yang kamu butuhkan. Yesus selalu lebih besar dari apa yang kamu butuhkan. Amin. Dan ayat ini juga memberitahukan Yesus bukan hanya mau seluruh anggota keluargamu diselamatkan, tapi Yesus juga mau orang-orang terdekatmu diselamatkan. Amin. Orang-orang di lingkungan pekerjaanmu, orang-orang di lingkungan tetanggamu, beritakan kabar baik kepada mereka. Yesus mau mereka juga diselamatkan. Ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba, kambing. Ini semuanya berbicara tentang siapa? Tidak lain, tidak bukan tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus. Dan saya tidak bisa membahas satu persatu ayat ini. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah karena tema kita adalah memposisikan dirimu menerima ketersediaan. Yang saya mau bicarakan di sini adalah tentang transfer kekayaan. Amin. Ada peralihan kekayaan. Ketika dunia semakin lama semakin gelap. Banyak orang berkata, oh ini Injil kemakmuran. Sekali lagi, tidak ada Injil kemakmuran. Saudara boleh cari dalam Alkitab.
kalau ketemu Injil kemakmuran, kasih tahu saya. Nggak ada. Injil dalam Alkitab saudara disebut Injil kasih karunia Allah. Atau Injil Yesus Kristus. Atau Injil damai sejahtera. Nggak ada Injil kemakmuran. Tapi Injil berkuasa menganugerahkan kepada kamu. Ada bagian, ada supply, ada provision yang sudah ditentukan untuk diterima oleh orang-orang yang sudah dikuduskan dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Yang kamu percaya pekerjaan itu. Ada bagian yang dikhususkan untuk diberikan kepada saudara, kepada saya. Jadi ini bukan Injil kemakmuran. Dan saya percaya Tuhan mau setiap anak-anaknya prosper. Yohanes berdoa, aku berdoa supaya kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Prosper in all things. Dan Tuhan tidak pernah berkata kepada bangsa Israel, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang cukup-cukup. Aku membawa kamu masuk dalam satu negeri yang berlimpah. Prosper. Jadi saya percaya Tuhan mau saudara prosper. Amin. Jadi nggak ada yang salah sama kemakmuran. Prosper nggak ada yang salah. Yang salah adalah sikap yang salah terhadap kemakmuran. Keserakahan, kepentingan diri sendiri, egois, itu salah. Kemakmuran yang dari Tuhan adalah Tuhan akan membawa kamu masuk ke dalam suatu keadaan di mana kamu lebih dari cukup. Katakan bersama saya, lebih dari cukup. Supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi berkat buat orang lain dan pekerjaan Tuhan. Ini prosperity dari Tuhan. Kamu lebih dari cukup. Amin. Supaya kamu bisa memberkati orang lain, bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi di tengah-tengah dunia yang gelap seperti sekarang ini, akan ada transfer kekayaan buat anak-anaknya. Kapan? Di dalam kegelapan. Betul? Di dalam kegelapan. Dan waktu terang Tuhan bersinar atasmu. Kamu potong anak dombanya, kamu makan dagingnya, kamu oleskan darah. Setelah di dalam kegelapan, ketika terang Tuhan terbit atas mereka, setelah mereka makan daging anak domba dan mengoleskan darah, ini berbicara tentang apa? Perjamuan kudus. Amin. Apa yang terjadi setelah itu? Ada transfer kekayaan. Ada transfer kekayaan. Ayat berikutnya, apa yang terjadi saat itu? Mazmur. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Seperti yang selalu sering saya sampaikan sama saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, sebelum mereka keluar, mereka makan daging anak domba, mereka mengoleskan darah, mereka keluar dari Mesir, di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Mereka semua keluar jalan kaki. Artinya apa? Mereka semua sehat, kuat. Kita tahu mereka dikerja, dipaksa. Ketika produktivitas mereka menurun, mereka diberatin lagi pekerjaan. Diberatin lagi pekerjaan. Mereka kerja pagi, siang, malam. Dikasih makan seadanya. Budak dikasih makan seadanya. Tubuh mereka, kondisi fisiknya semakin lama semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin lemah, semakin lemah. Tapi dipaksa kerja, lebih berat lagi. Tapi waktu mereka makan daging anak domba, mereka mengoleskan darah, mereka keluar semua. Sesuatu terjadi sama fisik mereka. Mereka kuat, mereka berjalan kaki, tua, muda, besar, kecil, semua jalan kaki. Tidak ada yang tergelincir, tidak ada yang ditandu, tidak ada duduk di kursi roda, semua jalan kaki. Amin. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Waktu Tuhan perjamuan kudus, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Apa artinya? Ada benefit untuk tubuhmu. Karena tubuhnya diserahkan. Menggantikan tubuhmu. Seharusnya tubuhmu yang dihancurkan. Tapi dia serahkan tubuhnya, dihancurkan. Bagimu, apa artinya? Ada benefit bagimu. Bagi tubuhmu secara fisik. Saya percaya ini kesembuhan, pemulihan secara fisik untuk tubuhmu. Tubuhmu sehat kembali. Waktu mereka makan daging anak domba, mengoleskan darah yang merupakan gambaran tentang siapa tadi? Yesus. Mereka keluar semua jalan kaki. Kalau saja mereka makan gambaran saja, bisa sehat, bisa kuat. Apalagi saudara, apalagi saya, yang makan sesungguhnya.
Kalau mereka sehat, kamu super sehat. Kalau mereka diberkati, kamu super diberkati. Makan gambarnya saja bisa begitu. Sehat, kamu super sehat. Karena kamu makan yang sesungguhnya. Dan di baris yang pertama, dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Tidak dikatakan dituntunnya mereka keluar membawa batu. Tidak. Tidak dikatakan dituntunnya mereka keluar membawa pakaian seadanya. Ayo cepat seadanya. Tidak. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Kalau saja mereka makan gambarnya saja, bisa diberkati. Apalagi saudara, makan yang sesungguhnya, kamu super diberkati. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kamu super diberkati. Allah pernah berkata tentang hal ini, transfer kekayaan kepada Abraham. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu. Ingat, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ada 12. Mereka masuk ke dalam perbudakan. Tuhan berkata, mereka akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang sedikit, yang banyak. Amin. Sekarang pertanyaan saya, kapan Allah berkata kepada Abraham tentang keturunannya akan keluar dari perbudakan membawa harta benda yang banyak? Kapan Allah berkata kepada Abraham akan terjadi transfer kekayaan kepada keturunannya? Kapan? Setelah Abraham bertemu dengan Melkisedek. Dan saya percaya di sini ada kunci bagaimana caranya menerima transfer kekayaan. Ayat 14. Sebelumnya dia bertemu dengan Melkisedek. Kejadian 14. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Yawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersekutu dengan dia. Jadi Abraham bukan hanya berperang dengan satu raja, tapi Abraham berperang dengan beberapa raja. Dia seorang diri bersama dengan beberapa pengikutnya. Saudara bisa bayangin, begitu lelahnya berperang melawan beberapa raja. Saya percaya setelah peperangan, Abraham begitu lelah, begitu letih, capek. Begitu banyak energi yang terkuras. Setelah dia pulang, keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Yawe, yakni lembah raja. Kemudian bukan hanya Raja Sodom, tapi Melkisedek. Siapa Melkisedek? Raja Salem. Membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi Melkisedek, dia seorang imam, dia seorang raja. Imam dan raja. Di dalam perjanjian lama, tidak ada seorang pun yang memegang jabatan keduanya sekaligus. Imam dan raja, tidak ada. Imam adalah seorang imam, raja adalah seorang raja. Tuhan jelas memisahkan kedua jabatan ini. Tidak mungkin ada seseorang yang memegang kedua jabatan ini. Kalau dia imam, dia bukan raja. Dia imam, hanya imam. Kalau dia raja, dia bukan imam. Raja adalah raja. Dan ketika seorang raja mencoba melakukan pekerjaan seorang imam, kita tahu ada satu kisah di mana raja ini kena kusta. Jadi Tuhan menjaga betul. Tidak ada seorang pun yang dapat memegang jabatan kedua ini sekaligus. Kenapa? Karena Tuhan menjaga untuk kemuliaan anaknya. Hanya anaknya yang adalah imam dan raja.
dalam perjanjian lama. Dan dalam perjanjian baru, Tuhan berikan ini kepada saudara, kepada saya. Kamu adalah imamat yang rajani. Kenapa? Karena kamu ada dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi, siapa Melkisedek? Gambaran tentang Yesus. Amin. Setelah Abraham pulang dari berperang, dia letih lesu. Melkisedek menyongsong Abraham, memberikan apa? Roti. Dan saya percaya, waktu Abraham makan roti anggur, dia disegarkan kembali. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Seperti bangsa Israel sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka letih lesu bekerja sepanjang hari, dikasih makan seadanya. Tapi waktu mereka keluar, mereka makan daging dan domba, mereka kuat kembali. Saya percaya setiap kali kamu memberitakan kematian Tuhan, terima tubuh dan darah Tuhan, tubuhmu secara fisik dikuatkan kembali. Amin. Tubuhmu secara dikuatkan kembali. Dia membawa roti dan anggur, Abraham, dia segar kembali. Setelah itu apa yang terjadi? Ayat 19. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perhatikan baik-baik, ini pertama kali kata 1/10 muncul dalam Alkitab. Setiap kali kata pertama kali muncul dalam Alkitab, ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Ini pertama kali muncul. Setelah itu, perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 14, kata 1/10 pertama kali muncul. Setelah itu, Kejadian pasal 15, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan Tuhan berkata tentang adanya transfer kekayaan kepada keturunannya. Artinya, perhatikan baik-baik. Oke, saya katakan dulu pertama kali, supaya ini fair. Apa yang saya katakan sekarang, bukan untuk semua orang. Hanya orang yang memiliki pewahyuan. Perhatikan baik-baik. Artinya, rahasia transfer kekayaan ada di balik persepuluhan. Amin. Enggak semua orang bilang amin, karena bukan untuk semua orang. Amin. Saya tidak pernah kejar jemaat Bethesda untuk kasih persepuluhan. Kalau kamu mau kasih persepuluhan, kasih dengan pewahyuan. Kalau kamu nggak punya pewahyuan, lihat mulut saya, nggak usah kasih. Amin. Nggak usah kasih. Sampai kamu punya pewahyuan, baru kamu kasih. Amin. Rahasia transfer kekayaan, salah satunya ada di balik persepuluhan. Kenapa? Ini kata persepuluhan yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Setelah Abraham memberikan persepuluhan, setelah itu Tuhan berkata, keturunanmu akan keluar dari negeri, dan mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Dan bukan hanya itu, kalau saudara baca ayat sebelumnya, ayat yang pertama bahkan, Kejadian pasal 15, setelah Abraham memberikan persepuluhan, Tuhan berkata begini, Abraham, jangan takut. Upahmu besar. Apa artinya? I am your exceedingly great reward. Artinya apa? Upahmu berasal daripadaku. Waktu Abraham memberikan persepuluhan, dengan kata yang Abraham berkata, Tuhan, engkau sumber segala sesuatu yang aku miliki. Itu Tuhan berkata, kamu nggak usah takut. Upahmu besar. Upahmu bukan berasal dari dunia ini. Dunia resesi upahmu sedikit turun, enggak. Dunia resesi upahmu tetap. Kenapa? Karena upahmu berasal daripada Tuhan. Ini rahasia di balik apa yang Abraham lakukan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek? Pewahyuan apa yang dia miliki? Sehingga dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Perhatikan baik-baik. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam sampai selama-lamanya.
Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Di sini kita menemukan apa pewahyuan yang Abraham miliki sehingga dia memberikan 1/10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Dengan apa? Dengan roti dan anggur. Hanya ini informasi yang kita terima dari kejadian yang sebenarnya. Melkisedek menyongsong Abraham, memberikan roti dan anggur. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek, Raja Kebenaran, Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Siapakah dia? Yesus. Oke. Ayat berikutnya, ayat yang ketiga, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam. Dia bukan hanya raja, dia imam. Dia imam sampai selama-lamanya. Amin. Ibrani berkata, aku tidak menyesal. Ia menjadi imam bagiku sampai selama-lamanya. Ia adalah imam besar saudara dan saya selama-lamanya. Camkanlah, renungkanlah betapa besarnya orang itu. Betapa besarnya Melkisedek. Yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari rampasan yang paling baik. Camkanlah betapa besarnya orang itu. Sehingga Abraham memberikan 1/10. Kenapa Abraham memberikan 1/10? Karena Abraham menganggap Melkisedek, betapa besar Melkisedek dalam hidup saya. Apa yang Melkisedek lakukan sehingga Abraham menganggap dia begitu besar dalam hidup saya? Kalau ada orang yang berjasa dalam hidupmu, apapun yang dia minta, saudara berikan. Kenapa? Kalau ditanya orang, kenapa kamu begitu baik sama dia? Kamu gak ngerti betapa besar dia dalam hidup saya. Dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu. Camkanlah betapa besarnya Melkisedek dalam hidup Abraham. Apa yang Melkisedek lakukan? Kita hanya tahu informasinya. Waktu Abraham kembali dari peperangan, Melkisedek hanya kasih roti dan anggur. Roti dan anggur. Siapakah Melkisedek? Yesus. Waktu Abraham menerima roti dan anggur dari Melkisedek, dia menganggap betapa besarnya kamu dalam hidup saya. Dia sehat lagi, dia kuat lagi. Amin. Dan dia diberkati Tuhan. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi. Dia bukan hanya sehat, tapi dia diberkati. Betapa besarnya orang ini dalam hidup saya. Dan cara Abraham mendemonstrasikan betapa besarnya Melkisedek. Bagaimana caranya? Dengan memberikan 1/10. Cara praktis. Cara praktis mendemonstrasikan betapa besarnya Melkisedek dalam hidup saya. 1/10. Siapa Melkisedek? Yesus. Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya. Tubuhnya dihancurkan supaya hari ini kamu punya hidup yang sehat. Tubuhmu kuat. Amin. Dia dihancurkan, diremukkan, dia menjadi miskin di sana. Supaya kemiskinannya, kamu menjadi kaya. Kamu diberkati. Jadi kalau saudara mau katakan, siapa yang terbesar dalam hidupmu? Siapa yang berjasa dalam hidupmu? Tidak, lain tidak bukan seorang pribadi yang tergantung di atas kayu salib. Betapa besar dia dalam hidup saya. Sehingga hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Caramu mendemonstrasikan betapa besar Yesus dalam hidupmu. Bagaimana caranya? 1/10. Ini bukan buat semua orang. Amin. Jangan kasih persepuluhan kalau kamu tidak punya pewahyuan. Sama seperti Abraham. Kamu tetap diberkati. Amin. Kamu tetap diberkati. Jangan takut gak diberkati. Kamu tetap diberkati. Amin. Karena semua berkat sudah tersedia. Tapi buat mereka yang mengerti pewahyuan ini, kamu akan mendapat lebih. Amin. Perhatikan baik-baik. Cara dia mendemonstrasikan, memberikan 1/10. Betapa besarnya Yesus dalam hidup saya. Dan waktu kamu memberikan 1/10 ke gereja, supaya ada perbendaharaan dalam rumah Tuhan, apa yang terjadi? Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan,
Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Waktu kamu memberikan persepuluhan ke gereja, manusia-manusia fana di sini dalam gereja. Pendeta, pengkhotbah, pendeta tamu, volunteer, semua full timer menerima bagian dari apa yang kamu berikan. Ada makanan, ada persediaan di dalam gereja. Semua manusia fana di sini menerima. Dan jangan takut waktu kamu memberikan persepuluhan, bukan hanya manusia fana menerima, tetapi dikatakan, dan di sana, di mana? Di surga, Yesus terima persepuluhanmu. Kamu kasih persepuluhan di dunia ini, di surga, Yesus terima persepuluhanmu. Amin. Dan tentang dia, waktu kamu memberikan persepuluhan, kamu memberikan kesaksian bahwa Yesus hidup. Jadi sekarang ada dua cara praktis melihat Yesus, mengenang Yesus. Ada dua cara praktis. Yang pertama, melalui perjamuan kudus. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan. Kamu mengenang kematian Tuhan. Amin. Jadi setiap kali kamu perjamuan kudus, kamu mengenang kematiannya. Tapi waktu kamu memberikan persepuluhan, dan tentang dia, kamu memberikan kesaksian bahwa dia hidup. Atau kamu memberikan persepuluhan, kamu mengenang kebangkitannya. Bahwa Yesus hidup. Dan sekarang dia hidup dalam saya. Amin. Dia hidup dalam saya. Apa artinya memiliki Yesus yang hidup di dalammu? Apa artinya memiliki Yesus yang hidup dalammu? Artinya akan ada satu tanda-tanda kalau Yesus hidup di dalammu. Kalau ada bagian tubuhmu yang tidak baik, ada sesuatu yang negatif, maka Yesus akan masuk ke dalamnya, dia akan rubah menjadi kebaikan. Harus ada tanda-tandanya. Amin. Harus ada tanda-tandanya. Dan apa yang Allah katakan kepada Abraham? Jangan takut. Ketika dunia gelap, kekurangan, jangan takut. I am your exceedingly great reward. Akulah upahmu yang besar. Artinya apa? Upahmu, berkatmu, bukan dari dunia ini. Tapi upahmu, berkatmu berasal dari aku. Itu artinya saudara mau mengatakan bahwa engkau hidup di dalamku. Dan lebih daripada itu, ingat baik, ketika dunia gelap, akan ada transfer kekayaan. Akan ada transfer kekayaan. Ya udah, berikan dulu kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Semuanya tentang supply. Kehidupan dalam gereja semuanya tentang supply. Pertahankan posisimu. Kita sudah belajar 3 minggu berturut-turut. Memposisikan diri kita pada posisi menerima ketersediaan. Selalu melihat Yesus. Ini yang pertama. Selalu melihat Yesus dalam firman kasih karunia. Karena firman kasih karunia berkuasa menganugerahkan kepada kamu. Kamu semakin bersinar terang ketika kamu melihat Yesus dalam firman-Nya. Kamu semakin bersinar terang. Karena dia yang berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Supaya kamu beroleh terang. Dari mana? Dari pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Waktu kamu datang ke tempat ini, melihat Yesus, mendengar firman kasih karunia, kamu bukannya mendapat pengetahuan, bukan hanya mengenal dia lebih lagi, tapi dia membuat terangmu semakin bersinar. Kamu butuh terang dari Tuhan, terang supranatural untuk mengusir kegelapan supranatural. Amin. Ketika terangmu semakin bercahaya, Paulus bagaimana dengan jemaatnya setiap hari pertama dalam setiap minggu berkumpul. Alkitab berkata, di ruangan atas gereja ada begitu banyak lampu. Kamu datang. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Semakin giat melakukan menjelang kedatangan hari Tuhan. Karena persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada terang. Amin. Ada terang. Terangmu semakin bercahaya. Kemuliaan Tuhan. Kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan menjaga segala barisan belakangmu. Menjaga barisan belakangmu. Dan kamu yang tertanam dalam bait Tuhan. Apa yang terjadi? Kamu diumpamakan seperti bertunas seperti pohon korma, menghasilkan buah dalam seluruh area hidupmu. Kamu tumbuh subur seperti pohon aras, kamu sehat, kamu kuat, kamu diberkati.
Dan sampai masa tua pun, ingat, kamu tidak pernah mengalami degradasi. Ingat baik-baik, kamu tidak akan pernah dibawa Tuhan turun. Kamu akan dibawa Tuhan terus naik. Tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Masa tua pun kamu tetap berbuah, menghasilkan. Tetap green, become prosperous. Amin. Dan ini yang harus kamu lakukan. Tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Amin. Selalu beritakan kematian Tuhan. Sampai kapan? Sampai fajar menyingsing. Sampai dia datang yang kedua kali. Kamu menempatkan dirimu di bawah ketersediaan. Ada berkat yang Tuhan sediakan buat kamu. Ingat, selalu datang ke gereja. Kenapa? Karena kepala gereja ini, bukan saya, tapi Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang terus-menerus memberi. Memberi. Kamu tidak menerima karena kamu gak datang. Simple. Terus datang, tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia, beritakan kematiannya. Amin. Dan ini yang terakhir, bukan buat semua orang. Kalau kamu tahu dan mengerti betapa besarnya Yesus dalam hidup saya, caramu mendemonstrasikan. Bagaimana caranya? Memberikan 1/10. Amin. Dan setelah Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek yang merupakan gambaran tentang Tuhan Yesus, apa yang Allah katakan? Jangan takut. Jangan takut. I am your exceedingly great rewards. Dunia boleh gelap, tapi jangan takut. Karena upahmu tidak ditentukan dari dunia ini. Dunia resesi, upahmu turun. Tidak. Dunia boleh resesi, tapi upahmu berasal daripadaku. I am your exceedingly great reward. Dan akan ada transfer kekayaan. Ini yang paling penting. Ada transfer kekayaan. Amin. Alkitab berkata, ketika kegelapan meliputi bumi, kegelapan meliputi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita sudah belajar bagaimana terang Tuhan terbit. Selalu lihat Yesus, selalu lihat pekerjaannya. Terang Tuhan akan terbit atasmu. Dan ketika terang Tuhan terbit atasmu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Amin. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada terangmu. Kenapa? Karena mereka melihat terang Tuhan dalam hidupmu. Apa yang terjadi setelah itu? Ada kelimpahan ketika mereka datang. Ada kelimpahan dari seberang lautan. Kekayaan bangsa-bangsa yang datang kepadamu akan beralih kepadamu. Akan beralih kepadamu. Mereka datang karena melihat terang Tuhan dalam hidupmu, dan kekayaan mereka akan beralih kepadamu. Bagaimana caranya? Caranya legal. Caranya legal. Bukan dengan caranya ilegal, caranya legal. Bagaimana caranya? Ketika mereka lihat terang Tuhan terbit atasmu, mereka melihat kamu berbeda. Dan mereka mempercayakan bisnisnya, proyeknya, dia kasih jabatan, dia kasih pekerjaan, dia kasih bisnis yang baru kepada saudara. Kenapa? Karena kamu berbeda. Mereka sudah begitu banyak menjalin bisnis, pekerjaan, mempercayakan jabatan kepada orang dunia yang jelas-jelas mereka sudah kehilangan arah, kehilangan akal sehat. A jadi B, B jadi A, apapun sikat. Mereka begitu banyak mengalami kerugian. Waktu mereka ketemu saudara, kamu berbeda. Dan inilah kesempatan saudara memberitakan Tuhan kepada mereka. Waktu kamu diberikan pekerjaan, waktu kamu diberikan proyek, dikasih jabatan, dipercayakan, lakukan seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Ketika mereka melihat, you are different. Nggak seperti orang-orang dunia di sana. Kamu jujur, kamu apa adanya. Dan mereka akan mempercayakan lebih lagi. Lebih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Beginilah caranya transfer kekayaan terjadi. Tuhan akan menempatkan anak-anaknya pada posisi yang tinggi. Amin. Dia berkati kamu supaya hidupmu memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu benar. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Akan ada transfer kekayaan. Bagaimana caranya? Terang Tuhan harus terbit atasmu. Kemuliaannya harus nyata atasmu.
Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain. Datang sama Tuhan. Lihat Yesus. Lihat Yesus dalam firman. Itu yang harus kamu. Jangan rubah posisimu. Selalu tempatkan dirimu pada posisi ini. Saya lihat Yesus, lihat Yesus, lihat Yesus. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Apa yang terjadi? Dia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Supaya kamu beroleh terang. Dari pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Atau kamu lihat Yesus, terang Tuhan terbit atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu. You are different. Kamu berbeda. Amin. Ketika orang lain melihat, kamu beda. Dia kasih jabatan. Dia kasih semua pekerjaan. Dia kasih semua proyek. Dia percayakan sama saudara. Dengan beginilah caranya legal. Kekayaan mereka beralih kepada. Kekayaan mereka datang kepadamu. Orang dunia boleh kekurangan. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini berkelimpahan. Yang percaya boleh bilang amin. Pertama kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat Yesus dalam perjanjian lama. Dengan muka yang tidak terselubung. Bukan seperti orang-orang Israel melihat perjanjian lama. Ada selubung sehingga mereka tidak pernah mengerti dan tidak pernah melihat. Apa yang kami pelajari hari ini adalah contoh apa yang terjadi sama mereka. Sebagai pola apa yang akan terjadi pada kami di akhir zaman ini. Karena tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Dan hari ini kami mau menerima yang sama, hasil yang sama seperti yang mereka terima. Dunia yang gelap yang kami alami hari ini, dunia yang gelap yang sama yang mereka alami. Dan ketika kegelapan meliputi tanah Mesir, mereka memberitakan kematian Tuhan, mengoles darah, makan daging anak domba. Ketika kegelapan terjadi, terang Tuhan terbit atas mereka. Mereka berkumpul dalam rumah-rumah. Menggambarkan mereka, kami berkumpul dalam gereja. Seperti yang Paulus lakukan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Ada terang Tuhan, ada begitu banyak lampu. Dan ketika kegelapan meliputi tanah Mesir, terang Tuhan terbit atas mereka. Mereka mengaplikasikan kematian Tuhan lewat gambaran anak domba, makan dagingnya, mengoleskan darah. Mereka keluar, kaki mereka tidak ada yang tergelincir. Mereka sehat, mereka kuat. Dan mereka keluar bukan membawa batu, bukan membawa pakaian seadanya. Mereka keluar membawa emas dan perak, harta benda yang banyak. Ada transfer kekayaan di sana. Ada kesehatan, ada kesembuhan di sana. Kami percaya. Waktu kami menerima tubuh dan darah Tuhan, anak domba yang sesungguhnya, betapa lebih lagi yang terjadi atas kami. Kalau mereka yang makan gambarnya saja bisa sehat, bisa diberkati, terlebih lagi kami yang makan sesungguhnya tubuh dan darah Tuhan. Kami super sehat, kami super diberkati ketika dunia sedang gelap. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang berkumpul di tempat ini, dalam gereja, ruangan atas, ada terang Tuhan terbit atas mereka hari ini. Pertemuan ibadah mereka tidak pernah menjadi sia-sia. Persekutuan mereka dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Karena Engkau yang membuat terang-Mu bercahaya dalam hati mereka. Ketika mereka memandang Yesus, kami percaya Tuhan, akan ada bangsa-bangsa datang kepada terang-Mu yang terbit atas mereka. Bukan hanya datang, tapi ada transfer kekayaan. Akan ada orang-orang yang baru, ada orang-orang yang kolega-kolega yang baru, memberikan pekerjaan, memberikan jabatan kepada mereka, memberikan kepercayaan, posisi kepada mereka. Bahkan proyek yang besar kepada mereka. Akan ada transfer kekayaan. Dan itulah saatnya kehidupan mereka untuk memberitakan, menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu benar. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang diberkati, yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin.